Selamat pagi anak-anak. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan untuk kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu supaya kami bisa sekolah minggu dengan baik. Tolong berkati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Lause. Wah, anak-anak udah siap untuk sekolah minggu semua. Sekarang Lause mau kasih tebak-tebakan ya. Kita main dulu ya Lause. Oke, sekarang Lause mau tanya, siapa orang yang kuat? Anak-anak jawab ya. Lause siapa Lause? Kuat. Simpson. Siapa orang yang hebat? Hebat ya. Lause. Musa soalnya bisa membelah laut. Lause nggak bisa kan? Iya ya, gak bisa ya. Oh gini. Siapa orang yang besar? Siapa Lause? Kau lihat. Oh iya, besar ya, kau lihat ya. Salah semua. Salah. Jadi orang yang kuat, yang hebat, yang besar itu bukan semua itu, tapi depannya hurufnya J. Siapa? Bahasa Inggris siapa ya? Yang pinter ya? Yesus ya Lause Iya ya. benar. Oh iya. Lause pinter, sip. Yuk sekarang kalau gitu kita mau pujikan lagu ya. Kuat, hebat, dan besar Tuhan Yesus kita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Iya, jadi Tuhan yang paling kuat, hebat, dan besar anak-anak. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Betul banget Lause, Yesus itu yang kuat, yang hebat, dan yang besar. Tapi Tuhan itu juga baik loh Lause sama kita. Jadi ingat lagu God is good all the time. Lause tahu nggak ya? Anak-anak tahu nggak ya? Tahu pasti ya. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu God is good all the time ya. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine.
all the time. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Shalom anak-anak. Hari ini Lause mau cerita tentang seorang pahlawan yang gagah perkasa. Siapa dia? Tunggu dulu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dari awal sampai selesai dengan baik. Tuhan juga tolong Lause Yen Yen yang akan menyampaikan firman-Mu supaya bisa dimengerti oleh anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita hari ini Lause ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Manoah dan istrinya. Mereka belum memiliki anak. Mereka tiap-tiap hari berdoa memohon kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Suatu hari malaikat datang di depan istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan ia akan menjadi nasir Allah. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya." Lalu beberapa bulan kemudian lahirlah bayi itu anak-anak. Anak-anak tahu siapa namanya? Iya, namanya adalah Simson. Simson tumbuh besar dan kuat anak-anak. Pada waktu itu di Israel, karena orang-orang Israel nggak taat sama Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Mereka diserahkan ke tangan orang Filistin. Tapi Tuhan tetap mengasihi orang-orang Israel. Tuhan mengutus Simson untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Filistin. Simson menangkap 300 ekor anjing hutan. Dia tangkap 300 anjing hutan itu. Diikatnya obor api yang menyala. Lalu dibawanya ke mana anak-anak? Ke ladang gandum orang Filistin. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Akibatnya anak-anak, ladang gandum orang Filistin itu hangus terbakar habis. Hal itu membuat orang Filistin menjadi marah besar sama Simson anak-anak. Lalu orang Filistin dia pergi menemui orang-orang Israel. Mereka meminta orang Israel untuk menyerahkan Simson. Tapi karena orang Israel takut sama orang Filistin, akhirnya orang Israel mengikat kedua tangan Simson. Lalu Simson dikasihkan ke orang Filistin. Simson dibawa pergi oleh prajurit-prajurit Filistin. Di tengah jalan, Simson dan prajurit-prajurit Filistin, tiba-tiba Roh Allah datang turun ke atas Simson. Lalu Simson memiliki kekuatan yang luar biasa.
Simpson bisa melepas kedua tangannya, lalu dia ambil itu tulang rahang keledai, dia pukul mati semua prajurit Filistin yang berjumlah 1.000 orang banyaknya. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Simpson seorang diri, dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa mengalahkan itu 1.000 orang prajurit Filistin. Tepuk tangan buat Simpson anak-anak. Wah, luar biasa ya Simpson. Hal itu diketahui oleh orang Filistin. Orang Filistin tidak mau menyerah. Mereka berusaha mencari cara bagaimana bisa mengalahkan Simpson. Suatu hari, Simpson jatuh cinta anak-anak sama seorang wanita. Wanita itu bernama Delila. Simpson tidak tahu kalau Delila itu mata-mata orang Filistin. Delila tidak berpihak pada Simpson, tetapi berpihak pada orang Filistin. Delila ingin tahu apa rahasia kekuatan Simpson. Anak-anak tahu apa rahasianya? Delila menanyakan kepada Simpson apa rahasianya. Tapi Simpson selalu aja menjawab dengan jawaban yang salah. Sampai suatu hari Delila berhasil merayu Simpson. Simpson akhirnya mau mengatakan sebuah rahasia sama Delila. Simpson bilang sama Delila bahwa ini suatu rahasia yang gak boleh dikasih tahu sama siapapun juga. Apa ya rahasianya ya? Dengerin ya. Aku sejak lahir adalah seorang nasir Allah. Aku diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Tapi aku tidak boleh dicukur rambutku, karena jika kepalaku kena dicukur rambutnya, maka kekuatanku akan hilang. Oh, mendengar hal itu, Delila langsung membocorkan rahasianya Simpson sama orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin tahu rahasianya Simpson anak-anak. Sampai suatu ketika Simpson sedang tidur anak-anak. Dia sedang tidur lelap. Datanglah orang Filistin diam-diam ke tempat Simpson. Lalu mereka mencukur rambut Simpson. Akhirnya kekuatannya Simpson menjadi hilang anak-anak. Lalu karena kekuatannya Simpson sudah hilang, datanglah itu prajurit-prajurit Filistin itu. Mereka masuk ke rumahnya Simpson, lalu mereka menangkap Simpson. Dengan mudahnya mereka mengikat tangannya Simpson. Simpson tidak bisa melawan, lalu kedua matanya dicungkil. Akhirnya Simpson menjadi buta, tidak bisa melihat. Simpson dibawa oleh prajurit, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kedua kakinya itu diikat sama rantai tembaga. Supaya apa? Supaya Simpson tidak bisa melarikan diri. Anak-anak tahu bagaimana perasaan Simpson sekarang? Pasti Simpson sangat sedih anak-anak. Simpson menyesal kenapa dia gak taat sama Tuhan. Tapi sudah terlanjur anak-anak. Sesudah itu, di luar orang-orang Filistin, mereka bersukaria anak-anak. Mereka merayakan kemenangannya. Mereka mengadakan pesta yang dihadiri oleh 3.000 orang. Mereka mengadakan pesta, mereka berpesta pora. Mereka merayakan kemenangannya karena mereka berhasil mengalahkan Simpson. Di dalam pesta,
Simson dipanggil masuk. Simson datang ke dalam pesta itu sambil apa anak-anak? Sambil kedua tangannya itu terikat anak-anak. Terus matanya juga buta. Jadi Simson jalan pelan-pelan ke dalam pesta itu. Simson tidak berdaya. Simson menjadi bahan tontonan dan ejekan para orang Filistin. Mereka tertawa terbahak lihat Simson. Mereka ketawa anak-anak lihat Simson tidak berdaya. Tetapi Simson, di dalam hati Simson berdoa anak-anak. Simson berdoa kepada Tuhan. Simson memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong sekali lagi berikanlah kekuatan kepadaku supaya aku bisa mengalahkan orang Filistin yang jahat ini. Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Simson berjalan perlahan-lahan mendekati tiang yang besar anak-anak. Tiang penyangga tempat itu. Lalu dengan sekuat tenaga Simson mendorong tiang yang besar itu, tiang penyangga gedung itu anak-anak. Lalu gedung itu tiba-tiba tiang itu patah dan gedung itu roboh. Seisi gedung itu, orang-orang yang ada di dalam gedung itu semua mati anak-anak, termasuk Simson. Pada akhirnya, di akhir hidupnya, Simson menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki itu bukan karena dirinya sendiri anak-anak, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Simson itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, anak-anak, jika kita memiliki kelebihan, kita memiliki kepandaian, kepintaran, bakat, dan talenta, kalian harus ingat itu semua adalah berasal dari siapa? Dari Tuhan. Sama seperti Simson. Simson juga memiliki kelebihan. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan Simson disebut pahlawan yang gagah perkasa oleh orang-orang Israel. Karena kekuatannya itu tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Tetapi karena Simson tidak taat, akhirnya Simson dihukum. Dan Simson menyesal atas perbuatannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup taat kepada firman Tuhan. Kita juga mau menggunakan talenta kita, bakat kita, kepandaian kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ya, anak-anak, siapa di sini yang ada punya Alkitab? Ayo dibuka Alkitabnya ya. Di kitab Mazmur pasal 28 ayat 7a. Saya bacakan ya ayat hafalan kita hari ini di kitab Mazmur pasal 28 ayat 7a. Sudah ketemu anak-anak? Bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi ya, pakai gerakan Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kita mau tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa hidup taat sesuai firman Tuhan. Kami mau menggunakan mulut kami, suara kami untuk kami memuji Tuhan. Kami mau menggunakan telinga kami untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau menggunakan mata kami untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Juga kami mau menggunakan tangan kami untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Lause bawa apa itu? Masih inget ini nggak lo, Su? Ingat. Biasanya anak-anak kalau kasih persembahan dimasukkan ke sini, tapi sekarang nggak bisa. Jadi gimana dong lo, Su, kalau mau persembahan? Jangan sedih Lause, anak-anak di rumah juga pasti ingat kan? Nah anak-anak, kita tetap bisa loh memberikan persembahan, tapi memang kita tidak memasukkan lagi di kantong itu. Kita bisa mentransfernya di rekening GKA Gloria Pacar, atau bisa scan QRIS di bawah ini. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai ya hari ini. Kalian semua dapat berkat kan pasti? Lause Pasti. juga nggak? Iya Lause. Nah anak-anak, kalau kita sudah dapat berkat, kita harus berbagi berkat itu kepada orang lain. Nah yuk Lause ajak kalian untuk berbagi link video ibadah hari ini kepada teman-teman atau anggota keluarga kalian yang hari ini belum beribadah. So ingat ya, kita harus berbagi ya. Ya, nah jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di channel YouTube GKA Gloria Pacar jam 8 pagi. Selamat hari Minggu. God bless you.